Terus ini seluruh nama-nama ini yang termasuk ahli waris, ya. Terus seluruh nama-nama ini ada suami, ada istri, suami, istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari perempuan, cucu dari anak laki-laki. Melalui cucu dari anak perempuan itu sudah tidak mungkin menerima warisan, terputus karena terhalangi oleh Betawi sudah terselipi loh. Ya, terselipi oleh anak perempuan, tidak boleh. Kemudian bapak, ibu, nenek, kakek, paman, kemudian sepupu dan saudara-saudara ini yang memungkinkan untuk menerima warisan dari mayit. Tetapi kemudian tidak semuanya pasti mendapatkan. Jadi hanya kemungkinan bisa mendapatkan, tapi tidak semuanya pasti mendapatkan. Yang pasti mendapatkan hanya ini saja: 1, 2, 3, 4, 5, 6 golongan saja. Jadi ketika seseorang meninggal, ahli waris yang pasti mendapatkan warisan hanya 6 ini saja: istri atau suami atau anak laki-laki atau anak perempuan atau ibu atau bapak. Ini dalam segala kondisi pasti menerima warisan, berhak menerima warisan. Adapun cucu laki-laki ataupun perempuan bisa mendapatkan warisan dengan syarat ketika anaknya ini sudah meninggal atau bapaknya cucu ini sudah meninggal, ya. Terus ini kakek pun meninggal misalnya, dan ini sudah meninggal duluan putranya pun, dan dia punya cucu dari putra yang meninggal tadi, ini bisa mendapatkan warisan dari kakek yang barusan meninggal, ya. Dan ini juga sama, pasti mendapatkan warisan, ya. Melalui ini, kapan mendapatkan warisan? Namanya dengan kondisi-kondisi tertentu, ya. Saat ini kita selesaikan masalah istri rumiyin, ya. Misalnya pun mayit ini seorang suami meninggal, ada istri masih hidup, istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta suami. Kapan mendapatkan 1/4? Ketika suami tidak punya anak, maka istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta suami, ya. Kemudian istri pada kondisi tertentu dia hanya berhak menerima 1/8. Kapan istri berhak menerima 1/8? Ketika suami punya anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta suami, ya. Misalnya seorang suami meninggalkan istri dan anak laki-laki, maka anak laki-laki nanti menerima sisa asoba, ya. Sementara istri mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami mempunyai anak. Karena ini asal nurut yang mempunyai jatah yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, jatahnya dulu diberikan dulu, yaitu 1/8. Diambil 1/8, kemudian sisanya dikasih anaknya, ya. Berbeda kalau ini, ya, ada 2 anak laki-laki dan perempuan. Misalnya bapak meninggal, suami meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki dan perempuan, ya, anak laki-laki dan perempuan. Maka istri mendapatkan 1/8 karena suami punya anak. Kemudian sisanya untuk kedua anak ini dengan dengan kaidah anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan. Atau sebab anak perempuan hanya menerima setengah dari bagian laki-laki, ya, sebagaimana ayat mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 jatah anak perempuan, ya. Terus menawi ini dapat 1, ini dapat setengah, ya. Nah, kemudian ini istri mendapatkan 1/8 atau 1/4, oke, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, walahunna rubu'u ma taraktum. Mereka istri menerima atau berhak mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan, yaitu suami tinggalkan ketika tidak punya anak. Walahunna rubu'u, dan mereka mendapatkan 1/8 ketika si mayit atau suami mempunyai anak. Nah, ini suami istri, ya. Kemudian suami
Suami ketika istri meninggal, nah, berarti ketika suaminya masih hidup, berarti ini istrinya yang meninggal. Misalnya istri meninggal, maka suami berhak mendapatkan setengah dari harta istri. Ya, dalam ayat dikatakan walakum nisma tarak dan kalian memperoleh setengah dari harta istri-istri kalian. Kapan? Ketika istrinya tidak mempunyai anak. Ketika istri tidak punya anak dan laki-laki maupun perempuan, maka suami berhak mendapatkan setengah dari harta istri. Jadi harta suami dan istri itu hendaknya dipisah lah, ya. Jadi harta suami, ini harta istri. Sebab ada hak-hak yang harus diberikan ketika meninggal dunia. Suami berhak, anak itu berhak, jadi bapak itu berhak, ibu itu berhak, bahkan saudari ini pun, saudara-saudari istri ini ugi dari harta istri yang meninggal menikah. Ketika tidak, maka suami ini bisa memakan harta istri tanpa hak orang tersebut. Terus ada kejelasan harta. Kemudian yang kedua mendapatkan setengah dari harta istri ketika istri tidak punya anak, keturunan. Kemudian bisa jadi suami mendapatkan seperempat dari harta istri. Kapan itu? Ketika istri mempunyai anak, mempunyai anak turun, baik anaknya atau cucunya. Misalnya pun anaknya sama cedok, tetapi masih ada cucu. Nah, ini mewakili anak itu. Cucu itu mendapatkan jatah. Ketika seorang laki-laki berarti sama dengan jatah bapak itu. Nah, kemudian suaminya hanya mendapatkan seperempat dari harta istrinya yang meninggal dunia. Nah, ini ya. Terus ini akan mendapatkan setengah ketika istri tidak mempunyai anak turun. Kemudian kapan suami mendapatkan seperempat? Ketika istri mempunyai anak turun. Nah, ini. Kemudian beralih ke bapak ini. Tapi dikalian yang mengapa? Anak laki-laki. Ketika mayat yang meninggal dunia mempunyai anak laki-laki, maka dia nanti mendapatkan asobah itu sisa harta si mayat ketika sudah diambil dari bagian-bagian ashabul furud, tapi ahli waris yang mempunyai jatah. Misalnya seorang suami meninggalkan istri dan anak laki-laki. Suami itu seto, yang hidup, yang masih hidup, istri dan anak laki-lakinya. Maka istri mengambil jatah dari harta suami yang meninggal tadi sebanyak 1/8 karena masih punya anak. Kemudian anaknya mendapatkan sisa dari harta bapaknya tadi yang sudah diambil 1/8, maka sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Nah, inilah anak laki-laki, yaitu sebagai jatah itu sisa dari seluruh harta yang sudah diberikan kepada ahli waris yang mempunyai jatah. Tetapi misalnya pun kasus yang berbeda, misalnya pun seorang suami atau seorang istri meninggalkan suami, bapak dan anak. Seorang istri meninggal, ingkang seto istri pun yang masih hidup yang ditinggal suami, anak laki-laki dan bapak ibu. Nah, maka suaminya di sini mendapatkan 1/4 karena masih punya anak laki-laki. Kemudian bapak ibu dia mendapatkan 1/6 dari harta mayit, 1/6 dari harta mayit. Kemudian baru sisanya dikasih ke anak laki-laki. Terus peninggalan itu harta warisan itu diberikan kepada suami rumiyin 1/4 itu, kemudian 1/6 itu diberikan kepada bapak ibu, baru kemudian diberikan kepada sisanya diberikan kepada anak laki-lakinya. Nah, itu melalui anak laki-laki. Cucu laki-laki sama, cucu laki-laki sama mendapatkan sisa dengan syarat apa? Niki sampun sedo. Putra mayat ini, putra laki-laki pun sampun sedo, tetapi meninggalkan cucu, masih punya cucu laki-laki, maka dia mendapatkan jatah yang sama dengan bapaknya, yaitu sisanya. Misalnya seorang suami meninggalkan istri, bapak atau ibu dulu, kemudian ibu.
seorang suami meninggalkan istri, ibu dan cucu. Ya, maka di sini istrinya mendapatkan seperdelapan karena masih punya anak turun. Suami ini pun masih punya cucu, yang laki-laki. Maka istri mendapatkan seperdelapan dari harta suami. Kemudian ibu mendapatkan seperenam karena si mayat masih punya anak turun yang juga cucu. Meskipun bukan anak langsung ya, tapi cucu ini tetap berhak menerima. Nah, kemudian sisanya setelah diambil seperdelapan dan seperenam, maka sisanya diberikan kepada cucu laki-laki. Bukan berarti ketika suami meninggal hartanya pun dipek. Kalau sebenarnya bukan bu. Jadi masing-masing punya hak pun. Okay? Ketika suami meninggal, maka tidak otomatis hartanya dikuasai istri. Ada hak yang diberikan, ibu pun ada hak, cucu pun ada hak, utawi ahli warisan pun yang kasih mungkin ada hak. Yang kemudian bau anak laki-laki, okay? Kemudian anak perempuan mayit, anak kandung ya, anak perempuan mayit, yang pertama bisa mendapatkan setengah. Dia setengah. Ketika mayat tidak punya anak kecuali anak perempuan saja, satu orang. Ketika mayat yang meninggal baik istri maupun suami yang meninggal dunia, dia punya anak perempuan dan satu orang saja anak tunggal orang perempuan, maka dia berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalannya. Setengah, bukan seluruhnya. Setengah apa? Kemudian ketika perempuan ini berjumlah 2 orang, mayat ini hanya punya 2 anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, 2 atau lebih. Jadi bisa 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan, maka jatahnya menjadi 2/3. Menjadi 2/3 dari harta mayat. Maka dibagi rata dengan jumlah anak perempuan pun. Misalnya pun ada 3, berarti ini 2/3 itu dibagi 3 rata. Jadi kemudian yang kedua mendapatkan 2/3 dari harta mayit. Nah, kemudian ketiga bisa menjadi asobah bil wair. Asobah bil wair itu mendapatkan sisa dari harta warisan disebabkan karena ada muasibnya. Muasib itu muasibnya itu dia akan menjadikan anak perempuan itu menjadi asobah, menerima sisa. Yang itu ketika ada seorang anak laki-laki, ketika mayat punya 2 anak laki-laki dan anak perempuan, baik itu mungkin jumlahnya kan banyak, misalnya anak laki-laki ini 2 orang, anak perempuan itu 3 orang, sama. Mereka semua menjadi asobah bil wair. Asobah bil wair. Nanti ketentuan apa? Anak laki-laki mendapatkan 2 jatah anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah dari jatah anak laki-laki. Maka cara menghitung itu insya Allah di pertemuan yang akan datang untuk menghitung kasus tertentu tersebut. Nah, kalau ini jatah-jatah itu. Kemudian tadi ini apa nih? Nah, ini cucu perempuan. Ini cucu perempuan dari arah anak laki-laki. Bagaimana ini ketika seorang ini punya anak perempuan, meskipun dia nanti punya anak laki-laki, anak perempuan, yang anak perempuan ini, maka anak turun dari anak perempuan ini tidak berhak menerima warisan. Tetapi ketika anak itu, cucu itu dari arah anak laki-laki, misalnya saya punya anak laki-laki, cucu saya dari anak laki-laki itu yang berhak menerima warisan. Nah, di sini terlihat tadi sebenarnya yang laki-laki kemudian anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu ibu mayat dari perempuan dari anak laki-laki, dia berhak menerima setengah apa? Harta mayat, harta kakek ibu. Kapan? Juga ketika mayat ini, kakek ini tidak punya anak turun kecuali 1 cucu saja. Anak itu sedang hanya mempunyai 1 orang cucu saja, cucu perempuan. Maka cucu perempuan ini berhak mendapatkan setengah dari harta mayit. Kemudian bisa jadi mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Nalika cucu perempuan menikah berjumlah 2 orang atau lebih, bisa 2 orang, bisa 3 orang atau
atau 4 orang atau selebihnya, ya, maka dia mendapatkan 2/3. Mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Kemudian bisa jadi cucu perempuan menerima 1/6 dari harta mayit. Cucu perempuan jadi menerima 1/6 dari harta mayit. Kapan itu? Ketika mayit masih punya anak perempuan 1 orang. Ketika mayit punya anak perempuan 1 orang dan di sini ada cucu perempuan, maka ini berhak mendapatkan 1/6 takmilatan lidhulutain untuk menyempurnakan 2/3. Sebab jatah maksimal anak perempuan itu 2/3, nggak boleh lebih. Jadi seorang anak perempuan nggak mungkin bisa menerima seluruh harta mayit, nggak mungkin. Kalau anak laki-laki masih mungkin untuk menerima seluruh harta mayit. Ketika memang tidak ada ahli waris yang lainnya, yang ada cuma anak laki-laki, ini bisa menguasai seluruh harta mayit. Ketika anak perempuan, jatah maksimal itu hanya 2/3. Nah, ketika dalam kasus ini mayit punya satu anak perempuan, karena dia mendapatkan setengah, kemudian juga mempunyai cucu perempuan dari anak laki-laki, ini sudah meninggal, punya ini, maka dia mendapatkan 1/6 takmilatan untuk menyempurnakan 2/3, biar jumlahnya menjadi maksimal menjadi 2/3. Ya, 2/3 sebab setengah ditambah 1/6 menjadi 2/3. Nah, itu kemungkinan ketika cucu perempuan bisa menerima 1/6 dari harta mayit. Kemudian cucu perempuan itu keempat bisa menerima asobah bin wair, menjadi asobah bin wair, sisa dari harta si mayit. Kapan itu? Ketika mayit mempunyai cucu laki-laki dan perempuan. Ketika mayit ini sudah nggak punya ini, mayit nggak punya laki-laki, nggak punya anak perempuan, tapi punya cucu, meninggalkan cucu laki-laki dan perempuan, maka ini menjadi asobah bin wair dengan keberadaan anak laki-laki. Maka harta ini dibagi untuk kedua cucu ini dengan catatan bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan atau cucu perempuan, ya. Jadi cucu perempuan menerima setengah dari bagian cucu laki-laki. Nah, ini kemungkinan keempat. Terus jadi cucu perempuan menerima setengah atau 2/3 atau 1/6 atau menjadi asobah menerima sisanya. Nah, ini sambung, ya, ini sambung. Kemudian ke bapak, ya, bapak dari si mayit, ya, saya itu anak perempuan yang meninggal atau anak laki-laki atau suami atau istri sama saja, ya, bapak, ini pertama berhak menerima 1/6 dari harta mayit, ya, bapak itu mayit. Kapan bapak ini menerima 1/6 dari harta mayit? Ketika mayit punya anak turun, mayit punya anak atau punya cucu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang asalnya dari anak laki-laki, maka bapak ini menerima 1/6 dari harta mayit. Ya, kemungkinan kedua bapak ini menerima 1/6 ditambah sisanya. Pertama dapatkan 1/6 dulu, kemudian di akhir pembagian dia berhak menerima sisanya lagi kalau masih ada sisa. Ya, kapan bapak ini menerima 1/6 tambah sisa? Yaitu ketika mayit mempunyai anak perempuan. Mayit nggak punya anak laki-laki, nggak punya cucu laki-laki, punyanya anak-anak perempuan. Ya, maka bapak berhak menerima 1/6 ditambah sisa dari atas si mayit ketika mayit ini mempunyai anak perempuan. Kemungkinan ketiga, bapak menerima menjadi asobah sisanya. Dalam kondisi apa? Ketika mayit tidak punya anak turun, nggak punya ini, nggak ada ibu, dia menerima sisanya. Atau ada ibu pun mungkin, ya, ada ibu maka bapak bisa menerima sisanya. Dengan catatan mayit tidak punya anak turun, ya, mayit nggak punya anak, nggak punya cucu, bapak bisa menerima sisa dari seluruh harta mayit si mayit. Ya. Kakek kondisinya sama dengan bapak, bisa menerima
dengan catatan sama tadi ketika mayat punya anak telur mendapatkan 1/6 ditambah sisa dengan catatan sama tadi ketika mayat ini mempunyai anak perempuan, dia kemudian mendapatkan sisa ketika anak mayat ini nggak punya anak turun. Kemudian ibu, kita bukan benar ibu, ibu mayat, jadi berhak menerima 1/6 dari harta mayat. Kapan menerima 1/6? Ketika mayat punya anak turun atau punya saudara. Misalnya pun mayat meninggal menggadai anak dan cucu, maka ibu ini berhak menerima 1/6 saja. Atau mayat meninggal dan dia masih punya saudara ini apa? Saudara kandung atau saudara sepapak. Menawi dengan keberadaan saudara si ibu ini tidak mengaruh. Tidak mengaruh. Dia telah mendapatkan 1/6. Kemudian ibu bisa mendapatkan 1/3 dari harta mayat. Kapan ibu mendapatkan 1/3? Ketika mayat ini tidak punya anak turun. Mayat meninggal nggak punya anak turun, nggak punya cucu, maka ibu mendapatkan 1/3 dari harta mayat. Kemudian nenek, nenek jadi baik nenek dari arah ibu atau nenek dari arah kalau kakek dari ayah ibu nggak mungkin menerima, nggak bisa. Jadi ibu nggak ada kakek, nggak ada kakek. Tapi kakek dari ayah ibu ini tidak bisa menerima atau tidak pernah menerima warisan dari cucunya di sini. Karena ini terhalang atau terselipih oleh seorang perempuan, ini tidak boleh. Kalau ibu, nenek dari ibu ini masih bisa menerima waris, yaitu bisa menerima 1/6. Dan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini hanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seluruh di bagian-bagian yang ada selain daripada nenek ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, di awal-awal dan di akhir. Nah, ketika ada nenek dari ibu, dia berhak mendapatkan 1/6 dari harta mayat. Begitupun ketika ada nenek dari bapak, misalnya kok seharusnya ini tidak ada, ini ada. Maka ini menerima 1/6 dari harta mayat, ataupun sebaliknya. Nenek dari harta ibu ada, maka ini menerima 1/6. Atau kedua-duanya ada. Ketika kedua-duanya ada, maka 1/6 ini dibagi rata untuk dua nenek ini. Bukan masing-masing mendapatkan 1/6, tidak. Tapi ini jatah 1/6 dibagi rata nenek dari ayah bapak dan dari arah ibu. Oke, sudah. Kemudian mikirin saudara kandung, saudara kandung tunggal pak, tunggal ibu, tunggal mbok. Nah ini bisa jadi mendapatkan sisa dari harta ini dengan catatan apa? Tidak ada anak turun, tidak ada leluhur. Bukan ada anak, bukan ada kurang, kemudian mayat sudah tidak punya bapak. Mayat sudah tidak punya bapak, maka saudaranya berhak menerima sisanya dari harta mayat. Sehingga pertama maka dengan saudara kandungnya laki-laki. Kemudian saudara perempuan kandung. Jadi berarti sebenarnya ini kan kami. Dan ini ketika perempuan dia berhak menerima 1/2 dari harta mayat atas saudara ibu. Kapan? Ketika dia seorang diri. Dengan catatan punya anak turun, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan kemudian nggak punya bapak, maka saudaranya bisa menerima 1/2 dari harta mayat. Kemudian bisa menerima 2/3. Ketika ini jumlah itu lebih dari 2, 3, 4, maka dia menerima 2/3 dibagi rata. Kemudian kemungkinan lain bisa menerima asupan kedua ketika bersama saudara ini maupun saudara. Nah, saudara itu maupun saudara ibu maka ini bisa menerima sisa dengan catatan bahwa mungkin mendapatkan 1/2 dari harta yang laki-laki. Oke, dengan catatan ini mohon. Oke. Kemudian ini
saudara ini saudara satu kakak sama seperti saudara ini bisa menerima sisa dari agamanya dengan catatan tidak ada anak turun, kemudian tidak ada bapak ke atas. Juga tidak ada saudara laki-laki kandung. Kalau ini ada saudara laki-laki kandung, ini tidak boleh, tidak menerima. Dia tidak menerima waris. Kemudian saudara laki satu bapak bisa menerima setengah harta. Ketika ini tidak ada. Ketika ini tidak ada semuanya, tidak ada, maka saudari satu bapak ini bisa menerima setengah dari harta mayit dengan catatan ini berumur soyo. Kemudian bisa menerima 2/3 ketika ini berjumlah 2 atau lebih dengan catatan ini berumur soyo. Tidak ada semuanya, maka ini menerima 2/3 dengan jumlah yang ada di sini. Kemudian bisa menerima 1/6 itu ketika di sini ada 2 saudara kandung, saudari. Ketika ada 2 saudari kandung, satu saudara kandung, ya. Kemudian dia menerima 1/6 dan kelihatan di selesai untuk menyempurnakan 2/3. Kemudian bisa menerima saudari ketika kepada saudara laki-laki satu bapak, ya. Ada saudara laki satu bapak, ada satu ibu. Dengan catatan ini motor-motor, nah ini bisa menerima sisanya dari harta mayit. Atau terakhir bisa menerima asabah ma'al ghaib ketika mayat punya anak perempuan dan masih punya saudari satu bapak, maka ini bisa menerima sisa dari atas mayat. Ketika mayat punya saudara anak perempuan, kemudian masih ada saudari perempuan, baik itu saudari satu bapak atau satu sekandung, bisa menerima sisa dari mayat. Ini sampai begini ya. Ini karena ini kok dari tahun kelas. Jadi sebenarnya gambaran pun ya, gambaran pun insya Allah kami melaksanakan untuk sahabat-sahabat ini baru dengan baru ini selalu dapat nih istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu dalam kondisi apapun pasti menerima harta waris. Kalau cucu laki-laki perempuan belum tentu. Ketika ada anak laki-laki maka ini tidak mungkin menerima. Begitu pun yang lainnya. Ketika ini masih komplit, maka bisa jadi menerima, bisa tidak. Kalau yang laki-laki sudah tentu tidak bisa menerima. Kalau yang perempuan masih memungkinkan untuk menerima dengan keberadaan anak perempuan. Bisa mengingatkan diurutkan yang saya insya Allah. Boleh mengatakan jamaah Allah sering cekap, selalu melaksanakan momen-momen yang datang. Kemudian nanti di cara penghitungannya, cara penghitungan waris yang sebenarnya pun yang penting terlibat. Ketika keterangannya terlalu cepat mungkin ya, apa tadi ambil lima ya, mungkin saya akan apa ini ada di video yang sangat merekam, saya akan dikompensasi kembali. Matan jamaah Allah mungkin saya akan dikompensasi. Dan selalu kalau saya akan menonton yang datang, kita doakan kemudian, terus kami mengangkat, Alhamdulillah, Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Mengenai maksud menteri memberikan hati kebebasan dan semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.